Ada kan di Google Classroom ya? Udah saya bagi belum? Udah ya? Nah, nanti silahkan kamu buka lagi. Nah, hal yang perlu diketahui, jadi di dalam aturan-aturan yang berlaku itu, dulu PKP penjual perhiasan emas itu pernah masuk dalam kelompok PKP dengan kegiatan usaha tertentu, bunyinya gitu, bersama PKP penjual kendaraan bermotor bekas. Jadi dia pernah bergabung jadi satu dengan penjual kendaraan bermotor bekas secara eceran. Nah, ini dia payung hukumnya si penjual emas, perhiasan emas ini dan kendaraan bermotor bekas eceran ini ada di PMK 79 2010 yang mengatur tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Jadi ada kata-kata kegiatan usaha tertentu ini maksudnya dua itu. Jadi menjual perhiasan emas dan menjual kendaraan bermotor bekas. Nah, kemudian di tahun 2013 ada yang namanya PMK 38 2013. Nah, itu mengatur tentang DPP nilai lain. Nah, ketika PMK 38 ini keluar, PKP kegiatan tertentu itu yang berbunyi perdagang atau penjual perhiasan emas itu dikeluarkan dari 79. Maka masuklah si pedagang emas tadi yang tadinya dia menggunakan penghitungan pengkreditan pajak masukan dengan SPT 1111 DM, jadi menggunakan SPT 1111 saja karena dia menggunakan DPP nilai lain sebesar efektif 2% PK-nya. Kemudian kenapa dimasukkan ke situ? Karena lebih jauh lagi diatur di 2014 PMK 30 yang isinya tentang PPN bagi PKP penyerahan emas perhiasan. Nah, di sana dia menyebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan perdagangannya kadangkala dan seringkali PKP perdagangan perhiasan emas itu juga menggunakan bahan dari emas batangan. Yang diketahui bersama bahwa emas batangan itu dibebaskan PPN ketika dilakukan penyerahan oleh pabrikan seperti Antam. Nah, ini tentu menyulitkan menghitung apa yang dibebaskan, kemudian kok dikali juga 10%. Nah, maka di situ ada penghitungan selisih antara harga jual perhiasan emas dengan emas batangan. Karena harus dikeluarkan, misalnya ada emas batangan, nilainya 1 gram sekarang misalnya 500.000 misalnya. Nah, kemudian kalau dia menggunakan emas batangan itu 1 kilo gitu kan, berarti kali 1.000. Berarti dia menggunakan lebih kurang setengah miliar atau 500 juta untuk membuat perhiasan. Nah, perhiasannya itu nilainya setelah jadi menjadi 2 miliar misalnya. Nah, nggak mungkin kan 2 miliarnya itu dikali 20%. Berarti emas yang bebas tadi dikenakan lagi. Nah, nggak boleh. Maka emas tadi yang awalnya setengah miliar itu harus dikeluarkan dari harga 2 miliar itu. Nah, selisihnya itulah
yang dimasukkan ke dalam penghitungan 20% kali jumlah penyerahan. Nah, jadi dia tidak bisa seperti kendaraan bermotor bekas tadi ya. Dengan sederhana kan, kalau motor bekas, misalnya kamu beli motor atau kendaraan yang lainnya yang ada mesinnya intinya. Nah, ketika kamu datang ke penjual eceran tadi, nanti tidak ada komponen-komponen yang dibebaskan di situ ya. Dia seluruhnya tentang PPN. Itu filosofisnya di situ. Kemudian di dalam PMK 30 2014 dibunyikan bahwa pengusaha emas perhiasan diwajibkan melaporkan usaha untuk dilakukan sebagai PKP dan pasal 6 ayat 1. Jadi seluruhnya berarti tidak melihat omsetnya. Menurut PMK ini seluruhnya yang berprofesi sebagai pengusaha emas perhiasan, perdagangan emas perhiasan, masuk juga itu harus di PKP-kan, tidak melihat omsetnya. Tuh ya, jadi kita harus tahu dulu nih di sini. Nah, kemudian di slide berikutnya, gini ada tinggal dua kan intinya sebenarnya. Dua jenis PKP yang dapat menggunakan 11 DM. Pertama adalah PKP yang melakukan penyerahan barang dan jasa di luar kendaraan bermotor bekas, yang mana mereka mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak lebih dari 1,8 miliar. Jadi memilih menjadi PKP untuk pengkreditan pajak masukan dengan pedoman ya, dengan syarat dia tidak lebih dari 1,8. Kemudian yang di sebelah kanan ada perdagangan kendaraan bermotor bekas, sehingga PKP yang semata-mata, jadi just only menjual kendaraan bermotor bekas secara eceran. PMK 74, 79 sampai hari ini masih berlaku. Udah 10 tahun nih PMK ini kan, dari 2010 ke 2020 hari ini. Nah, tinggal dua posisinya. Tadinya yang sebelah sini ada perdagangan emas perhiasan. Sehingga kalau kita menghitung lebih kurang seperti ini. Omset tertentu jadi yang di bawah tidak lebih dari 1,8 ya, yang tadi barang dan jasa. Dan kendaraan bermotor bekas, jadi yang menjual kendaraan bermotor bekas. Nah, bila berarti ini yang tertentu nih. Bila penyerahan BKP, maka PM yang dapat dikreditkan adalah 60% dari jumlah pajak keluaran. Kemudian bila yang diserahkan BKP selain kendaraan bermotor bekas tentunya dan perhiasan emas ya, maka PM yang dapat dikreditkan adalah 70% dari jumlah pajak keluaran. Kemudian bagi PKP kendaraan bermotor bekas, maka penyerahannya adalah kendaraan bermotor bekas. PM yang dapat dikreditkan bagi dirinya adalah 90% dari jumlah pajak keluaran. Maka seluruh PM-PM yang ada untuk menyerahkan ini, dan ini, itu hanya berbasis pada omsetnya setelah dikali 10%. Kemudian dilihat dia jasa atau BKP atau kendaraan motor bekas. Seperti itu. Lebih jauh maka
kita lebih lihat apakah persoalan ini udah selesai dengan adanya PMK ini 7479, kemudian 1111 DM yang sudah ada di awal tadi. Ternyata tidak. Kalau di lapangan ya, kita ngomong di lapangan. Di dalam PMK 197, sebagaimana perubahan atas PMK 68 tentang batasan pengusaha kecil di bidang PPN, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Apabila sampai pada suatu bulan dalam tahun buku, ini kita ingat-ingat, peredaran bruto atau penerimaan brutonya lebih dari 4,8 miliar. Nah, kita nggak perlu jelasin lebih jauh ya, kamu udah ingat misalnya ada pengusaha berjalan dari bulan Januari tahun ini sampai Juli tahun ini, dan ternyata bulan Juli ini omset keseluruhannya kalau dikumpulin secara kumulatif tembus 4,8, maka dia sudah wajib melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya, itu Agustus ya. Hingga mulai September dia sudah jadi PKP, jadi kumulatif. Nah, ini tentu kontradiksi dengan ini kan, kalau kita lihat nih. Nah, kontradiksi dengan ini. Kontradiksi juga dengan ini. Sama-sama PMK kan ini. PMK tentang pengusaha emas perhiasan diwajibkan melakukan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP. PKP dapat memilih menggunakan pedoman penghitungan perhitungan pajak masukan. PKP yang semata-mata melakukan kegiatan usaha perjalanan kendaraan bermotor bekas. Pedoman penghitungan pajak masukan seperti ini. Jadi ini mandatori, ini wajib. Jadi walaupun dia omsetnya 4,8 miliar lebih, dia tetap menghitungnya dengan cara ini. Jadi tidak bisa dengan PKPM biasa. Oke. Kan kalau yang soal-soal UTS kemarin ya, kamu lihat entitasnya tidak jual mobil bekas. Pasti dia impor, dia jual lagi, atau dia pabrikan, dia jual lagi lewat dealer. Jadi udah kita perhitungkan sedemikian rupa. Nah, ini maka benturan ya dengan PMK yang kita sebutkan tadi barusan. Oke, kita lihat contohnya ini kisah nyata nih, cuman kita samarkan. PT ABC adalah pengusaha bidang alat tulis kantor. Kebayangkan alat tulis kantor, bolpen, kertas, ya, map, kemudian binder, stapler, klip, kemudian lem, gunting, penggaris, jangkar, kemudian juga tinta printer ya, toner, sampul buku. Nah, jadi kita ngebayangin itu kalau bidang PPN tuh harus paham produknya dan proses bisnis ya. Yang mau kita kejar adalah B dan J-nya. Barangnya apa, jasanya apa nih. Nah, gitu. Kalau PPH enggak. PPH yang dilihat subjeknya ada enggak. Nah, habis subjeknya ada, baru penghasilannya ada enggak. Kalau kita tidak, enggak perlu tahu. Yang penting barangnya dulu sama J-nya ada, objeknya dulu. Subjeknya bisa siapapun, ya bisa PKP, bisa pengusaha yang harusnya udah di PKP-kan. Eksportir, importir, seperti itu. Nah, dia berlokasi usaha di Ruko, di Bilangan Senen Kuitang. Kalau kamu ada yang pernah ke Senen, kebayangan tuh di daerah situ kan banyak
ruko-ruko yang bisa jadi di area sekitar Pasar Senen, bisa juga di daerah atriumnya. Nah, intinya itu daerah itulah yang disebut Kuitang. Sejak 2008 kami menjadi PKP, jadi memang dia memilih jadi PKP. Omset kami dalam setahun ternyata tidak lebih dari 1,28 miliar. Dalam 1 tahun jumlah PPN kami store ke kas negara lebih kurang 36 juta. Jadi pakai hitungan-hitungan PMK 74 ya kan. Nah, ini kan logikanya kita lihat nih kembali sini 70% kan. Jadi efektifnya nanti PPN-nya adalah 10% dikurangi 7%. Kan ini 7%-nya nih dari PK. PK adalah 10% dari omset. Nah, lebih kurang dia 3% menggunakan PMK 74 nih. Nah, 3 tahun kemudian muncul PMK 197. Tentang batasan pengusaha kecil, omset kami jauh masih di bawah 4,8, maka kami memilih tidak PKP sejak itu. Jadi DJP kehilangan potensi PPN sebesar 3% dari perusahaan seperti PT ABC ini di seluruh Indonesia dengan adanya PMK ini. Lanjut. Kasus berikutnya. Toko emas juga demikian. Walaupun dikatakan di sini pengusaha emas perhiasan diwajibkan melakukan usahanya untuk digunakan sebagai pengusaha kena pajak. Tapi pada kenyataannya, toko-toko perhiasan emas yang omsetnya masih di bawah 4,8 memilih tidak PKP. Gitu. Jadi kamu bisa bayangin nih nanti kalau kamu nulis KTTA, benturan-benturan PMK ini gimana nih di lapangan, diaplikasikan atau ada implikasi-implikasi yang tidak diharapkan, silahkan. Tapi sepanjang kami pernah dan berinteraksi dengan para pengusaha yang tadinya PKP menjadi tidak PKP, ya memang tidak salah dong secara hukum, ya kan? Karena ada PMK yang membunyikan seperti itu. Kasus 3 juga demikian. Jadi kalau kamu masih ingat di Bintaro, pulang kos-kosan atau Sabtu Minggu atau jalan di daerah Bintaro mungkin atau sekitar Ciputat atau Ceger ya, atau arah mau BSD, tentu ada toko-toko atau ruko yang memang pekerjaan sehari-harinya menjual kendaraan bermotor bekas secara eceran. Nah, dengan adanya PMK itu, maka ia memilih tidak PKP. Ya, bayangin aja kalau kamu lihat jual motor gini. Saya nggak tahu ya persis harganya. Pasti kan tidak ada yang sampai 50 juta ya dengan model keramiknya seperti ini. Terus dia jualnya juga di garasi yang gabung dengan rumahnya. Ya, atau sekedar ya kayak gudang yang serbaguna mungkin dia taruh 10 sampai 15 motor bekas di situ. Omsetnya nggak tembus 4,8, maka dia memilih untuk tidak PKP. Nah, seperti itu. Jadi DJP kehilangan potensi PPN dari pengusaha dengan omset tertentu yang tadinya menggunakan metode penghitungan pajak masukan dengan mengkreditkan atas rumus tertentu tadi,
ya sebesar 70%, 60% untuk barang, kemudian untuk jasa 44%, untuk barang 3%, kemudian juga 1% untuk pedagang kendaraan bermotor bekas. Nah, berikutnya juga ada yang memilih jadi PKP dengan 11 biasa, walaupun omsetnya di bawah 4,8. Kami rekanan pemungut, nah, sehingga PM-nya lebih dari PKP bisa terjadi pada sebuah masa. Nah, ketika ada masa pajak yang PM-nya lebih besar, kalau kami menggunakan DM tidak terdapat kolom PK yang telah dipungut oleh pemungut. Nah, ini saya contohin ya. Nah, ini kan kalau 11-11 biasa, ada penyerahan ekspor, penyerahan dipungut sendiri, penyerahan pada pemungut, penyerahan tidak dipungut, penyerahan dibebaskan. Kemudian total PK yang harus dipungut sendiri. Kemudian PKPM dihitung di bawahnya ya. Nggak ada di sini. Maka ketika dia menyerahkan barang misalnya ke bendahara 10 juta, kan sesuai dengan PMK 231, pasti dia dipungut kan oleh instansi pemerintah sebesar 1 juta. Nah, ketika dia melaporkan di sini, dia kebayar lagi 1 juta kurangin ya, 60%. 70% dari 1 juta. 700 ribunya. Ingat dia bayar lagi 300 ribu. Ya negara diuntungkan, tapi 300 ribu itu duitnya siapa gitu loh. Kalau 1 jutanya jelas. Saya contohin lagi di kertas ya, mungkin supaya gampang. Nah, ini PKP nih. PKP A misalnya. Dia menyerahkan ke instansi. Nilainya 10 juta. Nah, instansi ini pungut kan 1 juta kas negara. Kemudian A, misalnya tadi lapor. Penyerahannya kan BKP. 10 juta. PK 1 juta. PM sama dengan 70% kali PK. Ya kan? 700. Maka ada selisih 0,3 ini atau 300 ribu. Duitnya siapa gitu loh. Masa dia minta lagi ke instansi? Nggak mungkin dong. Berarti instansi harus lapor segini. Kalau lapor segini ininya harus 13 juta. Tanda tanya besar ya kan. Maka tidak mengakomodasi PKP yang berbisnis dengan rekanan untuk 11-11 DM. Oke, nah ini kita lihat di sini kan ada.
Oke, berikutnya. Kami menyerahkan BKP, JKP berfasilitas. Tidak ada juga di sini kan. Dibebaskan, tidak dipungut. Nah, kita contohin lagi. PTB menyerahkan ke kawasan berikat PTC. Barangnya misalnya saja mebel. Harganya 100 juta. Mebel ini akan digunakan oleh PTC untuk diekspor ceritanya kan, misalnya kawasan berikatnya gitu. Nah, mebelnya ini mungkin masih setengah jadi atau apa, nggak tahu. Ya begitulah, serahkan. Nah, PPN-nya kan terutang tidak dipungut. Tidak dipungut. Kodenya 07. Nah, begitu dia lapor ke 1111 DM, karena nggak ada, jadi PK-nya seperti ini. 10 juta PM 70% dari ini ya kan. Jadi seolah-olah harus bayar lagi. Kebalik ya. Karena nggak ada kolomnya yang disediakan. Oke. Nah, kemudian kami memilih PKP walaupun omset di bawah 4,8. Kami memilih PKP full PKPM lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya, pungut, penyerahan ke rekanan pemungut, penyerahan kepada perusahaan-perusahaan, dan peristiwa hukumnya dianggap sebagai berfasilitas. Misalnya dia menyerahkan ke kedutaan besar, mebel tadi harusnya dibebaskan, malah dia jadi bayar. Nah, gitu loh. Jadi di situ harus jeli. Namanya PKP harus jeli melihat kondisi keadaannya. Walaupun dia omsetnya di bawah 1,8, bila dia tidak melakukan transaksi kepada pemungut dan menyerahkan dengan berfasilitas, lebih baik dia tidak sama sekali PKP. Apalagi kalau ekspor ya, itu tambah rugi karena nggak bisa direstitusi PM-nya. Ini bunyinya di sini penyerahan, bukan ekspor. Penyerahan kan lokal. Jadi di situ jelinya kita sebagai mahasiswa di D3 Pajak PKN STAN, mahasiswa vokasi yang tahu teknis, harus paham betul ya, kondisi-kondisi seperti itu. Itu saja sih sebenarnya yang untuk teoritis konsep aplikasi dan implikasinya di lapangan. Ada yang mau bertanya silahkan teman-teman. Cukup jelas nggak? Kecepatan nggak saya jelasin? Cukup jelas sih Kak. Mantap, Jos. Suara saya juga cukup jelas ya? Jelas Kak. Oke. Oke, Abednego ada? Hadir? Hadir Cap. Oke. Adelia? Hadir Cap. Adinda? Hadir Cap. Aisyah? Aisyah ada, Aisyah?
Belum kedengeran nih Aisyah Hadir, suaranya. Kak. Oke. Kemudian Anissa ada, Anissa Sam, Hadir, Kak. Ayu Novita, Hadir, Kep. Dimas, Hadir, Kep. Dina, Hadir, Kak. Elisa, Hadir, Kak. Elizabeth, Hadir, Kep. Eva, Hadir, Kak. Fauzia, Hadir, Kak. Febita, Hadir, Kak. Vicky, Hadir, Kep. Vicky Ilhami, Hadir, Kak. Gede Naswar, Hadir, Kep. Gede Wisnu, Hadir, Kep. Hafiz, Hadir, Kak. Hanif, Hadir, Kak. Putu, Hadir, Kep. Ilham, Hadir, Kak. Imer, Hadir, Kep. Kevin, Hadir, Kak. Kesia, Hadir, Kak. Lutfia, Hadir, Kak. Mika, Hadir, Kep. Muhammad Grisfian, Hadir, Kep. Rifki, Hadir, Kep. Robert, Hadir, Kak. Nufus, Hadir, Kep. Nurul, Pratiwi, Hadir, Kep. Safira, Hadir, Kak. Safa, Hadir, Kak. Siti Khotijah, Hadir, Kak. Talita, Hadir, Kep. Tatya, Hadir, Kak. Willy, Hadir, Kak. Yasmin, Hadir, Kak. Oke, kalau ada yang mau bertanya silahkan teman-teman. Nggak usah ragu-ragu sebelum kita masuk ke latihan. Maaf, Kak. Latihan soalnya ternyata belum di share. Oh, belum ya. Oke. Ntar saya kirim. Bentar. 'Google Classroom'. Part 20.
PPN. Oh, emang belum nih, emang masih di tempatnya Google Classroom-nya si dosen nih. Bentar. Oke, coba di-download, udah ada kan di situ. Udah ada. Sudah, Cap. Oke, silahkan dibuka teman-teman. Ternyata belum tadi ya. Oke, soalnya seperti ini kan. Ya. Nah, kita ada 2 soal nih, bagian 1, bagian 2. Nah, kita isi bareng ya. Kamu juga udah punya kertasnya kan, atau media lainnya. Yang pertama adalah Pak Broto. Pak Broto adalah PKP penjual kendaraan bermotor bekas. Kode clue-nya misalnya 80808 lah. Dengan alamat ini. Nah, kamu kan udah biasa kan kalau latihan udah pernah UTS ngisi SSP segala macam ya kan, faktur. Nah, kita ngisi nih. Maka apa sih kalau ngisi ujian besok tuh, yang diisi itu yang gampang-gampang dulu. Misalnya apa dari Pak Broto ya. Nah, Broto sini tulis. Oh, kemudian Broto. Alamat jalan apa? Kedondong, Andong ya. Andong. Nomor 1 dan seterusnya ya. Kemudian
Kita lihat lagi. NPWP 02034. View-nya bisa split nggak nih? Kita coba nih. Show. Oh, splitnya nggak bisa. Windows nih dia nih. Nggak bisa Windows split ya. Jadi kita kalau mau ngisi, ya isi dulu ini. Dan semuanya ini diisi. Karena itu udah poin ketika ujian kan. Kalau kamu ngisi yang pusing-pusing dulu, ini malah nggak kekejar. Nah, jangan lupa diisi dia berdasarkan kegiatan usaha. Karena kendaraan bermotor bekas ya. NPWP 01 dan seterusnya. Ini kode KPP. Berapa misalnya 01. Masa pajak. Kita lihat. Masa pajak. Buatlah SPT 1111 DM masa pajak Juli. Nah, masa pajak Juli sini. 707 2020. Pembetulan ke 0 alias normal. Oke. Tidak wajib PPNBM, berarti nggak usah diisi. Tahun buku 1 Januari sampai 31 Desember. Sampai sini jelas nggak cara ngisinya? Jelas, Cap. Jelas ya. Jadi ini yang paling gampang diisi, ini udah poin nih. Kalau kamu disuruh ngisi SPT, ini kosong ya. Tidak jelas, lengkap, dan benar, udah cacat. SPT mau. Nah, kemudian masuk Pak Broto ya kan. Tanda tangan aja di sini langsung. Salah Broto. Agustus kan masukin SPT itu tanggal 30 Agustus. Misalnya di mana tadi Jakarta, ya tulis Jakarta. 30/08/2020. Kemudian setelah itu kita isi semua yang udah pasti-pasti, termasuk ini. Isi ya. Nama PKP, NPWP, masa pajak, betulan. Oke. Isi dulu. Yang paling gampang-gampang nih, yang vital-vital. Besok kan ujiannya ngisi SPT. Itu cara ngoreksi juga dosen ke sana. Oke, nah kita masuk ke soalnya sekarang. Pada tanggal 3 Juli, 3 Juli lagi. Nah ini posisinya dulu, Jalan Andong, Jatinegara Timur, dan seterusnya. Kode seri 0100 sampai 0500, dan lanjut berarti 0101 dan sampai 500 lembar. Dia punya barang-barang ini. Sedan A, B, C, D, minibus C, Jeep D. Harga beli 100 juta, harga jual 120. Dan seterusnya. Ini maksudnya dia beli dari pihak-pihak yang menjual pada dirinya sebelum dia jual ke konsumen lagi. Tanggal 3 Juli dijual tunai 2 buah minibus C kepada PTC, pada PTP. IC PTP. NBP-nya 0101 dan seterusnya. Satu 001 ya kan. Kode faktur ya kan, nih PTP udah pasti tadi kondisi DM ya, mungkin orang dengan pongahnya jual ke pemungut. Mungkin mana mau pemungut beli mobil bekas ya kan, nggak boleh, peraturan pemerintah juga demikian.
Minibus C. C harganya 165. 165 kali 2 berapa, teman-teman? Tunai. Ada yang pegang kalkulator? 330. 330. 330. Tuh, nah ini kode seri 010 ya, dan seterusnya. Tadi dia punya angka 100 kan. 0101, 13 digit ya. Kemudian PPN-nya 3 juta. Tidak ada PPN BM. Kode seri faktur yang diganti nggak ada. Kemudian diterima uang muka masing-masing 20% dari satu buah sedan A dan B. Kita hitung. Ini dulu PTQ tulis. PTQ, NPWP-nya mau isi sendiri. Kodenya 010, berarti ini 0102. Tanggalnya lupa tadi Bapak, 37. 3, 7. Oke. Nah, 20% dari sedan A dan B, berapa teman-teman? Sedan A dan B harga jualnya dikali 20%. Berapa? Tunai itu yang difakturkan, yang diterima duluan, barangnya belum dikirim soalnya. Berapa? 20%-nya? 51 juta. 51 juta. Oke. Juta 100. PNBM 0, ini 0. Kemudian dia ada paket tuh, Bi. Dijual satu buah chip D pada R tunai 200 juta pada R. TR bisa diisi sendiri sama kamu. Oh, 3 tanggalnya 12 07 20. Ini harganya 220. $22 juta. Kemudian yang sudah dibayar ini dikembalikan dari sedan A itu karena dibatalkan. Nah, sedan A sendiri harganya 120. Kita tulis dulu PT-nya PTQ ya. PTQ. Ya. Tulis lagi nanti segala macamnya. Nomor faktur atau nota retur, nota pembatalan. NR 01. Tanggalnya 15. Berapa DPP-nya? 20% dari sedan A. Berapa?
24 24 juta ya. juta dalam kurung, ya kan. 2,4 juta dan seterusnya. Dalam kurung juga. Diganti nggak diganti, ya kan? Memang nggak diganti. Dikirimkan sedan B kepada PT Ki. Nah, sedan B tadi yang sudah ada uang mukanya, kirim barangnya. Nomor 1, 0, 0, 1, 0, 4. Nah, dalam prakteknya boleh juga kamu gabung nih. Ki kan ini nih 1, 2, 3. Nah, ini boleh pakai faktur gabungan juga yang menjelaskan rinciannya. Panjang dia dalam satu masa, sehingga misalnya fakturnya cukup satu aja di sini atau di nomor yang terakhir. Misalnya belum dipakai nih kan, jadi nomor 2 nih yang di sini. Jadi faktur yang ketiga. Nah, sisanya berapa nih yang sudah dikurangin uang muka untuk sedan B? Berapa? 108 juta. 108 juta. 10,8 dan seterusnya. Nah, berapa jumlahnya setelah dikurang minus juga di sini? Berapa teman-teman? 685 juta ya, Kak. 685 juta. Gede banget ya. Oh iya, balik salah nih. PPN 685 juta. Lumayan ya, gede ya. 68.500. Oke, 68 juta. Kosong. Nah, kita pindah baru ke sini. Nah, ini kalau kita isi daftar pengembalian BKP dan pembatalan JKP. Pengembalian nih. Jangan bukan pembatalan BKP ya. Yang dibatalkan ini nih. Ditulis di sini. Ya. Jadi udah dibayar, misalnya PTR nih dibalikin tuh barang. Nah, terus di sini. Seperti itu. Dan pembatalan JKP kalau dia memberikannya posisinya JKP. Nah, udah selesai. DPP-nya tadi berapa? 685 juta, benar ya? Jasa nggak ada, 685. Enam, 8, 5. Enam, 8, 5. Tol di depan nggak ada. Kalau barang berapa persen di sini yang bisa dikreditkan? Sesuai PMK yang tadi? 70%. 70%. Berapa 70% kali ini?
Berapa? 47.950 Cap. Kelebihan kompensasi tidak ada. Kurang bayarnya jadi berapa nih? 68 kurangnya 47. 20.550. 22 juta 20 500. juta. Oh, 20 juta. 20 juta 550. Oke. Seperti itu. Nah, mau ngeceknya ini dikali 3% sama nggak hasilnya ini? Untuk ngeceknya gitu. Efektifnya adalah 3%. PPN yang masuk ke kas negara. Bener nggak? Sama Cap. Berarti benar. Udah gitu doang. Gampang kan? Nah, udah lebih bayar nggak ada. Udah dilunasi, berarti sebelum masukin SPT. Boleh tanggal 30/08/2020. Lebih bayar nggak ada, kosong nih, berarti nggak perlu diisi. Kalau ada soal mau sendiri ya klasik, tinggal diisi sendiri. Nah ini kan tidak mungkin. Karena dia yang di PNBM hanya dari pabrikan dan ketika penyerahan nih berarti atau ketika impor. Jadi nggak ada ya. Udah selesai kirim pakai kode hash, tanda tangan, jabatan, saya direktur. Gampang kan? 8 menit tuh. Nggak sampai 90 menit. Clear ya? Nah, oke, kita coba berikutnya lagi. Maaf Cap. Ini kan jualnya kendaraan bermotor bekas ya. Itu kan pajak yang dapat dikreditkannya harusnya 90% Cap. Oh iya, salah ya. 90%. Berapa jadinya di sini? Berapa PPN-nya? 61.650. 61.650. Iya. 650. Oke, berarti kurang bayarnya berapa? 6.850.000. 6.850.000. Nah, 1%-nya nggak? Bener nggak dari ini? Bener ya? Kan dia efektif 1%. Udah, selesai udah Pak Broto. Oke ya, kita coba berikutnya. Kamu ada kuliah lagi nggak nih habis ini? Masih nanti siang Cap jam 13. Oke, jadi masih santai ya. Kita coba lagi yang baru nih. Dan save. Kita coba soal yang kedua sekarang. Kalau tadi, bagian 2 ini bukan Pak Broto nih, salah nih. Ini keliru nih, tak ubah nih. Ini Ibu Reisa. PKP orang pribadi, jual kereta bayi.
Nah, ini kereta bayi. Nah, harga andong bayi kalau dijual segini, dia belinya bisa dari pabrik, bisa dari nggak diomongin karena kan bunyinya bukan dan bermotor bekas ya. Kita nggak ngomongin, pokoknya ini kereta bayi. Modalnya segini, dia jual segini. Nah, kita dijual tunai 2 buah kereta bayi dan lain sebagainya dan seterusnya. Terima uang muka sama kan kayak tadi. Nah, baru di sini berbeda. Oke, nah setelah isi semua seperti yang tadi, kita lihat jasanya 500.000. Ya, diambil dari di sini ya, udah pasti kamu ngisi yang ini ya, udah nggak rumit. Jadi jasa di sini, nah misalnya kereta bayi di sini dia jual, misalnya ini 10 juta. Jadi dia bisa menyerahkan barang juga setelah jasa 500.000 nih. Kamu nanti isi sendiri ya, yang benerannya gimana. Nah, ini 1 juta. Jasa 50.000. 1 juta 050. Biar di muka nggak ada. Nah, barang tadi berapa? 70 ya. Kalau jasa 60. Nah, kali deh masing-masing ini. Berapa 70% dari 1 juta? 700.000. 700.000 Cap. 700.000. 60-nya dari 50. 60% dari 50.000. 30.000. 30.000. 730.000. Sejak masukan yang lainnya nggak ada ya, gimana mau kompensasi. Orang nggak ada PKPM, jadi logika kita berpikir gitu aja. Ya mungkin dulu kan teman-teman yang bikin zaman dahulu ya mungkin masih berpikir WP, oh bisa nih Om. Ya, nggak mungkin logika berpikir. Nah, donasi 30. Gimana mau lebih bayar? Nah ini kalau ada PPN mau sendiri dan seterusnya. Kemudian kalau ada penjualan mewah jelas tidak mungkin. SSP, formulir A, DM, nota retur. Nah ini di cawang-cawang nih. SSP 1 lembar untuk bayar 730.000 itu. Kemudian diisi di sini Jakarta seperti biasa, tanda tangan. Reisa. Direktur. Selesai udah. Just only like that aja PPN 11 DM tuh. Yang serunya nanti kalau 11 biasa. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya, maka logika berpikirnya tadi kan, kalau kita lihat nih. Bila pedagang-pedagang ini jual ke pemungut, jual berfasilitas, jual kereta bayi ke kedutaan,
dia kan rugi berat. Nah, dia bayar lagi, ya kan? Ini penyerahan barang dia tulis. PPN-nya dia tulis lagi. Dikreditkan tulis lagi. Padahal harusnya bebas. Nah, ini nggak pecah kan? Yang dipungut sendiri, dipungut pemungut, hutang tidak dipungut, dibebaskan. Nah, tidak ada. Apalagi kalau ekspor. Tambah 0% kan, ini bisa ada PM-PM-nya, beli keretanya segala macam tadi, ya udah habis, ludes, nggak bisa. Maka juga akan mengaruh tuh, misalnya gini, misalnya aja ini kan pemikiran kita sebagai ilmiah. Pak Broto tadi, Pak Broto ya, mau jual mobil bekas. Yang termasuk barang antik. Peninggalan kolonial. Ya, ini zaman VOC misalnya, ini seru banget lah pokoknya ya. Nilainya 5 miliar. Nah, dia merawat mobil ini, misalnya beli vernis anti jamur, beli kaca barunya, beli bannya, harganya jadi dia mau bandrol 5 miliar, ekspor pula. Aja 5 miliar lah. Kegedean kali ya. 900 juta. Tadinya barang rongsokan nih. Dia akhirnya nggak bisa pakai mekanisme bisa dikreditkan. Nah, kalau dia udah niat ekspor, kembali ke Undang-Undang Pasal 4, eksportir PKPM biasa. Gitu ya, jadi logikanya begitu. Ya, jadi seperti hukuman juga, iya kayak hukuman juga. Orang nggak mau PKPM. Tapi di sisi lain, PKPM biasa itu ya tinggi juga biaya administrasinya. Di DJP, termasuk di WP. Seperti itu. Nah, itulah konsep besar teman-teman 11-11 DM yang bisa saya ceritakan kepada kamu, termasuk praktik-praktiknya dalam arti aplikasi sampai hari ini, juga risiko-risikonya akan diterima oleh PKP maupun DJP ketika berbenturan dengan PMK batasan pengusaha kecil. Jadi ketika PMK itu ada, puluhan ribu PKP kita berangsur menjadi non-PKP, hilang. Hilang pula potensi PPN. Nah, tapi ini berangsur mulai numbuh lagi, karena orang mulai ada timbul kesadaran, khususnya para pengusaha-pengusaha ingin mengkreditkan, kan dia tentu ingin ada faktur yang bagus bisa dikreditkan. Nah, juga kita berharap sambil mengamati belanja-belanja berdasarkan produk-produk digital yang ada. Jadi PMK 48 yang sudah ada. Jadi
Memang rezim dunia itu ke arah VIP ya, tumbuhnya ke arah VIP. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman. Ya, Dinda. Untuk yang bagian SPT masa PPN yang retur itu nanti atau pembatalan itu nanti efeknya kemana ya Kak di SPT ini? Efeknya di SPT-nya, dia akan Atau hanya sebagai mengurangi lampiran? dia akan mengurangi DPP, jumlah penjualan. Oke, kita lihatin lagi ya sebentar. Penjualan secara Seluruhnya. Yang ini maksud kamu formulir yang RDM? Ini maksud kamu? Formulir ini? Iya Kak. Ini kan Iya. kita hanya bisa ngisi kalau pengembalian Iya. BKP dan pembatalan. Nah, misalnya tadi di Dokter Reksa tadi jual jasa ya kan? Jasa perbaikan kereta bayi kan? Dan ternyata batal. Jadi nota retur batal 500.000. Ya, ini nomornya. Tanggalnya ya diisi sendiri, misalnya DPP-nya 500.000. Rp50.000. Kode nomor seri faktur yang mau diretur misalnya udah belum ada kan, kalau jasa kan. Kitanya belum ada, dia mau difakturkan baru uang mukanya aja nih. Jadi ya kita tulis saja. Misalnya 010 berapa. Yang ada hubungannya. Saya uang muka tadi kan yang diterima. Nah, ini ditulis 550.000 dan seterusnya. Nah, ini PPNBM mana ada jasa ya. Ini udah nggak mungkin banget ya. Nah, maka dia jumlah itu akan menghilangkan ini. Manual, kita harus manual ngisinya. Ada juga sih katanya aplikasinya. Nah, udah jarang ada yang pakai. Mungkin gitu, Dinda. Bisa dipahami nggak? Bisa Kak. Oke, good. Terima kasih Kak. Yuk. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin memastikan Kat, Hmm. terkait yang tadi Pak Broto yang tadi itu kan ada dibayarkan kembali uang muka dari sedan A yang dibatalkan dengan PTQ. Nah itu nanti kan masuknya ke RDM ya Kat, bukan ke ADM ya? Itu kan ini pembatalan uang muka, bukan pengembalian BKP. Oh begitu. Baik. Terima kasih Kat. Yuk. Jadi kalau BKP-nya dibalikin, masuknya ke situ. Kalau hanya uang, ke situ. Ke formulir yang sebelum retur itu. Nah, memang sih sering ada kesalahan di praktiknya. PKP mungkin nggak takut ya ngisinya di situ. Dia ngisi semuanya ke dalam tempat pembatalan BKP, pembatalan BKP atau pengembalian BKP. Ya jumlahnya sih sama, ujungnya sama. Tetap berkurang di induknya ya. Itu ya, kesalahannya tidak berupa material, tapi lebih hanya kekeliruan administratif yang tidak berdampak pada kurangnya bayar yang harus diserahkan negara. Nggak ada masalah sih. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya Izin mohon bertanya lagi Kak. Tadi kan yang RDM itu yang RDM tadi itu kan gabungan dari BKP dan JKP. Misalkan dua-duanya ada yang dibatalin BKP, dibatalin JKP. Berarti nanti di bruto yang induknya itu dikuranginya tetap masing-masing BKP sendiri, JKP sendiri gitu kan? Iya, dipisah sendiri.
Kalau enggak nanti pas penghitungan PK-nya berubah dan berdampak pada PM yang dapat dikreditkan, bener nggak? Komposisinya kan beda tuh, 60 dan 70 kan? Iya, Cap. Dan harus 3% dan 4% kalau kita lihat dari ujung brutonya, omsetnya. Itu cara ngeceknya. Siap. Oke, Jos. Terima kasih, Cap. Yuk. Oke, kalau nggak ada saya mau tanya tadi yang udah aktif di kelas ini nomor absen berapa aja, baik bertanya menanggapi. Dinda nomor berapa tadi kamu absenmu? Absen 3, Cap. Jam 3. Siapa lagi tadi yang sudah bertanya atau menanggapi? Silahkan menyebutkan nomor absennya. Absen 20, Cap. 20. Kemudian ada lagi? Udah ya, cuma 2 orang ya. Oke. Oke, kalau semuanya udah cukup memahami 11 GM walaupun tidak diujikan di UAS, tapi itu nyata masih berlaku di DJP sampai hari ini dengan segala benturan-benturan PMK yang sejenis dan implikasi-implikasinya yang ada. Termasuk juga potensi-potensi yang hilang dengan adanya benturan PMK itu. Nah, paling tidak kamu sebagai calon pegawai DJP nanti, kemudian ketika nanti bertugas sudah bisa memahami, oh ini cara bertindaknya seperti ini. Kenapa WP tidak menjadi PKP, kenapa dia memilih tetap PKP. Terus kalau dia kendaraan bermotor seperti ini, toko emas padahal wajib, berarti ada something wrong, berarti ada penegakan hukum yang bisa saja sanksinya kurang ya, kayak PSBB ya. Kayak orang nggak diberi sanksi ya dia nggak pakai masker, nggak bodoh amat, nggak peduli dia ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau tidak ada, silahkan nyalakan lagi videonya teman-teman. Oke, sip. Nah, terima kasih udah mengikuti penerbangan sama Cap. Penerbangan pagi hari ini, walaupun ada sedikit kendala teknis tadi, akhirnya kita sudah mau mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, tidak ada perbedaan waktu antara Jakarta dan tempat kita mendarat nanti, kecuali kamu tinggal di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Tetap semangat teman-teman, sehat selalu. Saya berharap seluruh penerbangan ini bisa berjalan lagi di minggu depan. Dan seluruh awak kabin yang bertugas mengucapkan selamat berkegiatan selanjutnya, tetap semangat. Dan jangan lupa mempersiapkan diri untuk UAS. Ya, saya kembalikan ke co-pilot untuk memimpin doa sebelum para penumpang turun dari pesawat. Ya, mari.